Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya di channel Sukmalanang Sajati. Pada kesempatan kali ini saya bikin video dengan posisi angel yang agak berbeda dari biasanya, karena memang kebetulan posisi syuting saya kali ini agak sedikit berubah ya. Pengen lebih santai menghadap ke jendela. Oke. Di sini saya akan membahas mengenai kenapa banyak orang ataupun murid ataupun orang yang belajar keilmuan seringkali memimpikan gurunya gitu. Nah, di sini akan saya bahas lebih dalam. Mip, ada korengnya di situ. Oh enggak, ini ada, udah. Kenapa seorang murid seringkali memimpikan gurunya? Termasuk ini juga hal yang dialami oleh beberapa murid-murid saya yang sudah punya padepokan. Seringkali murid-murid mereka, muridnya murid saya, seringkali memimpikan gurunya. Bermimpi bertemu gurunya dalam mimpi dan lain sebagainya. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Di dalam ilmu hikmah, di dalam ilmu tarekat, di dalam ilmu ibaratnya ruhani, yang bersifat ruhani, entah itu ilmu hikmah, entah itu tarekat, atau apapun itu yang sifatnya ruhani, sudah pasti akan terjalin ikatan ruhani antara si murid dan gurunya. Karena salah satu ciri-ciri ijazah yang benar, salah satu ciri-ciri guru yang benar, murid yang benar adalah bertemunya mereka secara ruhani. Bertemu secara ruhani ini bisa jadi lewat cara mimpi, lewat terbayang, dan lain sebagainya. Banyak cara pertemuan antara si murid dan guru yang bersifat ruhani. Perlu kita ketahui, ruhani ini artinya spiritual. Dalam bahasa, kalau kita artikan ke dalam bahasa Indonesia, artinya sesuatu hal yang bersifat spiritual gitu. Nah, jadi ruhani ini bukan ruh, ruhani bukan ruh. Nah, saat seorang murid mengambil ijazah keilmuan kepada salah satu guru, maka si guru tersebut akan mengijazahkan dan membimbing murid-muridnya. Nah, untuk mengetahui guru ini membimbing dengan baik atau tidak, itu bisa dilihat daripada reaksi si muridnya. Misalkan nih, apakah murid tersebut mendapatkan keberkahan dari ilmunya? Keberkahan di sini bukan hanya tajrid ilmunya ya, tapi meningkatnya kualitas ibadah, meningkatnya kualitas pemahaman, pemikiran, dan lain sebagainya. Itu salah satu keberkahan ilmu. Ataupun dengan cara yang lebih kecil, yaitu memimpikan gurunya. Karena di saat murid dan guru sudah sesuai dengan tempatnya masing-masing, murid belajar, guru mengajari, murid memohon bimbingan dan guru membimbing, maka ini akan terjadi ikatan spiritual, ikatan secara ruhani. Ruhani itu adalah salah satu bagian dari ruh kita, karena ruh kan ada 4, ada jismani, ruhani, sultani, dan qudsi. Ini pembahasannya panjang banget, kalau kita bahas akan panjang banget. Saya sarankan untuk membaca kitab Sirrul Asror karya Syekh Abdul Qadir Jailani, dan jangan kitab yang terjemahan, jangan kitab terjemahan, harus kitab aslinya. Karena kitab terjemahan seringkali bahasanya menjadi terdistorsi, banyak bahasa-bahasa, kata-kata yang tidak sesuai. Jadi maksud dalam kitabnya begini, tapi diterjemahkan jadi aneh lagi maksudnya. Nah, oleh karena itu jika ingin memahami soal 4 jenis ruh tadi, 4 tahapan ruh tadi, jismani, ruhani, sultani, dan qudsi, saran saya membaca kitab Sirrul Asror dengan catatan membaca kitab gundulnya langsung. Oke, kita lanjut. Nah, jadi ruhani ini adalah salah satu bagian daripada ruh kita. Dari 4 ruh tadi, ruhani itu terletak di bagian nomor 2, setelah jismani, sebelum sultani. Nah, ruhani ini ibaratnya salah satu bagian dari tubuh kita secara sempurna. Tubuh kita secara ini enggak sempurna sebenarnya. Ini hanya sifatnya baru jismani. Belum sempurna secara ketuhanan, belum sempurna secara ilahiyah, belum sempurna secara spiritual, belum. Ini baru sempurna secara jasad, makanya dinamai dengan jismani gitu. Nah, ruhani ini ikatan ruhani yang terjadi antara murid dan guru bukan tanpa sebab. Yang pertama, ikatan ruhani tersebut akan terjalin jika memang muridnya benar-benar niat belajar kepada gurunya dan sang guru benar-benar niat mengajari muridnya. Ini akan terjadi semacam gimana? Semacam ada ikatan tidak terlihat, secara ruhani ada ikatan. Nah, dan biasanya saat si muridnya mulai lupa,
si gurunya akan memperingatkan dia lewat mimpi secara rohani tadi. Dan saat gurunya memperingatkan muridnya secara rohani tadi, ini bukan suatu kebetulan. Ini bukan suatu kebetulan, karena memang saat seorang guru berniat membimbing si A, si B, si C, itu terjadi bukan hanya lewat bimbingan nyata saja, lewat bimbingan jasmani saja, tidak. Tapi secara rohani ada bimbingan. Nah, cuman saat kita ingin membimbing secara rohani kita, saya ingin membimbing murid saya secara rohani, tidak mungkin jasmani saya yang bergerak. Gak mungkin mulut saya yang berbicara kepada dia, gak mungkin gitu. Karena ini kan sifatnya bimbingan secara rohani. Pasti rohani saya yang memberitahukan kepada rohani dia. Rohani dengan rohani, jasmani dengan jasmani. Nah, syarat agar rohani saya bisa memberitahu, bisa mengarahkan, bisa membimbing murid saya secara rohani, itu kuncinya satu, menjadi guru yang benar. Dan muridnya pun harus murid yang benar. Gurunya benar, muridnya nggak benar, nggak bakal tercipta ikatan rohani itu. Muridnya benar, gurunya salah. Gurunya nggak benar, nggak bakal tercipta juga ikatan rohani itu. Nah, oleh karena itu saat muridnya benar, gurunya benar, akan terjadi ikatan rohani. Ikatan secara rohani. Maka dari itu pembimbing-pembimbing atau mursyid-mursyid di tarekat seringkali murid-muridnya ya, murid sang mursyid tadi seringkali memimpikan mursyid tersebut karena memang ada ikatan secara rohani. Dan ini bukan hanya berlaku kepada mursyid dalam bidang tarekat, tapi dalam bidang ilmu hikmah yang sifatnya rohani juga ini berlaku. Cuman memang derajatnya lebih bawah daripada ilmu tarekat kalau ilmu hikmah. Nah, di saat gurunya benar, muridnya benar, maka itu akan terjadi ikatan secara rohani. Dan jika kita memimpikan guru kita dan lain sebagainya, itu suatu pertanda baik. Itu artinya memang kita hatinya bersih. Dan artinya juga guru kita juga memang benar-benar niat membimbing. Begitu. Nah, membimbing di sini bukan selalu dalam artian membimbing secara lisan, secara jismani, secara fisik, tapi ada bimbingan secara rohani. Seringkali dimimpikan guru, tiba-tiba dapat bisikan dalam hati dan lain sebagainya, itu adalah suatu bentuk bisikan secara rohani, suatu bentuk bimbingan secara rohani. Gitu. Dan ini banyak terjadi di murid-murid saya. Ada yang banyak yang memimpikan saya dan lain sebagainya. Enggak, itu bukan suatu hal yang wow. Itu bukan suatu hal yang luar biasa. Itu hanya pertanda bahwa memang saya benar, ente benar. Guru benar, murid benar gitu loh. Murid niat belajarnya benar, gurunya pun niat mengajari dengan benar. Maka itu akan terjadi ikatan secara rohani tadi. Gitu. Nah, lalu apa yang harus kita lakukan saat kita mendapatkan ikatan rohani seperti tadi? Nggak perlu melakukan apa-apa, kita hanya cukup ibadah yang benar, pelajari ilmunya yang benar, praktekkan ilmunya, amalkan dengan benar dan sebaik mungkin. Gitu. Jadi mimpi bertemu guru dan sebagainya itu hanya sebuah bimbingan. Saat kita lupa, saat kita mulai lalai, biasanya kita akan bermimpi mengenai guru kita. Guru kita akan datang memberikan wejangan dan lain sebagainya. Itu merupakan suatu bentuk ikatan secara rohani. Jadi beruntung banget bagi orang-orang yang memang punya gurunya benar dan bisa sampai bertemu berkali-kali lewat mimpi, bertemu secara rohani dan lain sebagainya. Itu beruntung sekali gitu. Beruntung sekali. Nah, di dalam Islam tidak ada yang namanya kebetulan. Nggak ada yang namanya kebetulan bermimpi bertemu guru, nggak ada. Pasti itu memang Allah ingin mengarahkan kita lewat tangan guru kita secara tidak langsung, bukan tangan begini ya, maksudnya syariatnya lewat guru kita gitu, secara tidak langsung, mau itu dia datang lewat mimpi ataupun apa begitu. Nah, jadi untuk teman-teman yang memang sering kali bermimpi saya atau bermimpi mengenai gurunya, mungkin gurunya bukan hanya saya, mungkin ada guru tarekat, ada guru kitab, guru ilmu alat dan lain sebagainya, sering kali memimpikan gurunya, itu pertanda baik bahwa guru kalian adalah orang yang benar. Gitu. Cuman hati-hati juga, jangan sampai kita bermimpi mengenai guru kita, ya, lalu kita meyakini, wah guru kita benar, gitu. Lalu kita meyakini guru kita benar, dan saat kita meyakini guru kita benar, itu keyakinan tersebut tidak boleh dipertahankan begitu saja, karena kan manusia itu terkadang imannya naik turun, gitu loh. Seperti misalkan misalkan saya ambil contohnya, kamu adalah murid saya lalu memimpikan saya. Oh, berarti Kang Said benar. Nah, tiba-tiba karena kamu sudah merasa saya benar, saya berbuat kesalahan, kamu tidak memperingatkan saya. Itu nggak boleh juga. Bisa jadi kemarin saya benar, hari ini nggak benar. Gitu. Jadi tolak ukurnya begini. Saat kita memimpikan guru kita benar, saat kita memimpikan guru kita, berarti guru kita benar. Namun saat guru kita berbuat kesalahan, tetap peringatkan dia. Kenapa? Karena walaupun derajatnya seorang guru sekalipun, itu kan masih ada naik turun iman takwanya masih naik turun, termasuk saya sekalipun gitu loh.
Dan misalkan teman-teman minggu kemarin, murid-murid saya minggu lalu memimpikan saya, gitu kan. Minggu depannya tiba-tiba kita ambil contoh lah, tiba-tiba saya mabuk gitu. Jangan mentang-mentang oh dia guru saya yang benar gitu loh. Guru saya benar, buktinya saya bermimpi beberapa kali dengan dia. Lantas pada saat saya mabuk, kamu sebagai murid saya tidak memperingatkan saya, itu juga tidak boleh gitu. Jadi tetap tolak ukurnya syariat. Saat ada yang kita lihat salah ya kasih tahu, peringatkan gitu loh. Peringatkan apakah itu suul adab, enggak suul adab. Yang suul adab itu saat cara memperingatkannya tidak benar gitu. Saat guru kita salah, peringatkan dengan baik. Itu kasih tahu dengan baik. Karena apa? Meskipun guru kita benar, belum tentu dia akan benar selamanya. Iman kan naik turun, begitu dia salah kasih tahu. Gitu. Siapa tahu saya minggu lalu benar, minggu sekarang nggak benar. Minggu sekarang benar, minggu depan nggak benar. Siapa tahu kan? Dan pada saat Anda minggu ini memimpikan saya, itu saya sedang benar ibaratnya. Begitu saya minggu depannya saya mabuk, itu saya sudah nggak benar. Dan jangan sampai menjadikan dalil Anda bermimpi saya, jangan sampai menjadikan dalil bahwa saya pernah bermimpi guru saya, lantas Anda tidak berani menegur guru Anda. Kamu memimpikan saya, lalu tiba-tiba saat saya berbuat kesalahan, kamu nggak berani menegur saya. Jangan sampai seperti itu. Karena itu tadi, bisa jadi saat Anda memimpikan saya sedang benar. Tapi tiba-tiba saya berbuat kesalahan, mabuk dan lain sebagainya, judi misalkan, lalu kamu nggak memperingatkan saya, itu nggak boleh juga gitu loh. Jadi iman itu naik turun. Ada saatnya mungkin guru kita benar, tapi ada saatnya guru kita juga ibaratnya takwanya goyah, dan itu wajib bagi kita sebagai muridnya. Kalau kita menyayangi dia ya peringatkan, kasih tahu dengan baik-baik gitu. Jadi semoga video ini banyak membantu untuk menjawab pertanyaan kawan-kawan yang yang seringkali bertanya mengenai kenapa saya mimpi ini, mimpi itu. Mimpinya banyak yang kejadian mimpi dengan saya, dengan murid-murid saya gitu loh. Nah ini saya jawab di video ini agar nggak menjadi rasa penasaran. Oke? Saya harap video ini membantu dan semakin menambah pengetahuan kita di dalam ilmu hikmah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.